Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan. Seiring dengan berjalannya waktu, pada saat-saat ini kita seringkali menjumpai banyak anak muda, banyak orang-orang yang setengah baya bahkan sudah tua. Mereka memainkan gitar, kemudian menyanyi sambil dengan mengamen begitu, kemudian ujung-ujungnya adalah dia meminta uang kepada orang yang ia datangi tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan mengamen ini termasuk bekerja, termasuk kategori dia mencari uang, termasuk mencari maisha dalam kehidupannya, atau termasuk kategorinya itu dia meminta-minta? Itu kategori apa? Jadi orang mengamen itu sebetulnya termasuk kategori dia bekerja, atau dia itu sebetulnya meminta-minta. Kemudian bagaimana pula hukumnya memberikan uang orang yang didatangi tersebut itu? Ketika ada pengamen dia memberikan uang, itu hukumnya bagaimana? Baik, di dalam keterangan kitab yang pertama adalah Kifayatul Akhyar, kemudian yang kedua di dalam keterangan kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama dalam kitab Kifayatul Akhyar juz yang pertama halaman 390 dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddu aqdul ijarah aqdun ala manfaatin maqsudatin ma'lumatin qabilatin lil badli wal ibahah bi'iwadin ma'lumin bila anqal. Kemudian begitu juga di dalam keterangan ibarat kitab Ihya Ulumuddin juga dijelaskan bahwa asaniya antakuna al-ma'siyat rahinatun wa sahibuha mubasyaratun laha kalabsihi al-harir wa imsakil aud wal khamr fa ibtad hadhihi al-ma'siyat wajibun bi kulli ma yumkinu malam tu'di ila ma'siyati afqasi minha aw mithliha. Indah. Jadi untuk permasalahan seperti ini, seorang pengamen itu termasuk dikategorikan ke dalam asail, dikategorikan kepada orang yang meminta-minta, atau dikategorikan kepada pengemis. Artinya tidak ada bedanya dengan orang yang langsung datang tidak bawa apa-apa, langsung dia menengadahkan tangan kepada seseorang. Nah, itu sama saja statusnya. Yang membedakan kalau pengemis itu dia tidak bawa apa-apa, hanya menengadahkan tangan saja, sementara yang mengamen itu dia membawa alat-alat musik apa itu segala macam. Nah, itu. Jadi kategorinya itu adalah dia termasuk pengemis atau termasuk syair. Adapun menurut pendapat yang lebih kuat, itu hukumnya haram selama dia masih mampu bekerja sebagaimana layaknya. Dengan kata lain, seumpama dia punya fisik yang kuat, dia punya tubuh yang bisa dipakai atau digunakan untuk bekerja, padahal dia mampu bekerja, tetapi kemudian dia mengamen. Pendapat salah satu ulama mengatakan bahwa ternyata itu hukumnya haram, gitu. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan status orang yang memberinya? Ada pengamen datang, kemudian setelah selesai mengamennya, bahkan mungkin di tengah-tengah langsung dipotong, dia langsung memberi uang kepada pengamen itu. Bagaimana status atau hukumnya orang yang memberikan uang kepada pengamen itu? Hukum memberikan uang kepada pengamen itu hukumnya ditafsir, hukumnya itu diperinci. Yang pertama adalah, jika tidak ada dugaan yang kita berikan untuk kebutuhan maksiat, maka itu boleh-boleh saja, silakan saja. Kita menduga, oh ini orang mengemis kayaknya buat makan, kebutuhan dia makan untuk sehari-hari. Kita punya dugaan seperti demikian, maka nggak masalah kita memberikan kepada pengamen tersebut. Kemudian tafsir yang kedua adalah, jika ada kemungkinan untuk kebutuhan maksiat, maka haram selama tidak dikhawatirkan timbul dampak negatif.
semisal dipukuli atau dilecehkan dan lain sebagainya. Jadi umpama ada pengamen datang, kemudian ketika dia mengamen itu kita lihat kok orang ini sepertinya ketika meminta-minta dengan cara ngamen ini uangnya buat minum-minuman ini, buat mabuk, digunakan untuk bermaksiat. Kalau kita punya dugaan kemungkinan bahwa orang tersebut akan demikian, maka ya hukumnya haram kita memberi kepada pengemis tersebut. Selama itu tidak mengkhawatirkan kepada kita, kalau saya tidak memberi, ini orang kayaknya akan mukulin saya nih. Kalau orang ini ngamen ini saya tidak ngasih, dia akan menghina saya, dia akan melecehkan saya, maka nggak apa-apa kita memberikan itu. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada ibarat yang saya bacakan keliru dari segi muradnya atau dari segi nahwu sorofnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.